Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Candi, Bincang Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang, episode ke-19, masih bersama saya tentunya, Sanita Nuraini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Di sini sudah hadir Bapak Wardoyo SIP, Divisi Teknis KPU Kabupaten Magelang, dan Ibu Sumarni Aini Habibah SSM Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada segenap rekan KPU, Bawaslu, Parpol, SKPP, dan masyarakat yang menyaksikan dan bergabung pada kanal YouTube kami dalam program Candi Spesial Sengketa. Baiklah, selanjutnya kami informasikan juga nih kepada sahabat Bawaslu untuk dapat meninggalkan komentar dan pertanyaan selama diskusi berlangsung pada kolom komentar, ataupun dapat mengirim email di email resmi Bawaslu ataupun call center kami di 029371811133. Dan pertanyaan dari sahabat Bawaslu tentunya akan kami bacakan nanti saat sesi tanya jawab dan dijawab langsung oleh narasumber hari ini. Meskipun kita terpisah jarak dan terbatas interaksi, tapi sahabat Bawaslu tetap ada. Yang berpantun ya. Menjalankan protokol kesehatan di mana ada, karena dengan menjaga diri kita menjaga sekeliling kita. Dan yang terakhir, jangan lupa komen, like, dan subscribe bagi sahabat Bawaslu yang belum subscribe. Baiklah, pada diskusi kita hari ini mungkin agak sedikit berbeda dari program Candi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita langsung berbicara satu sama lain antar narasumber dan tanya jawab langsung, tapi hari ini kita akan mendengarkan dulu nih materi dari masing-masing narasumber terkait dengan tema kita hari ini. Adapun tema kita hari ini adalah potensi sengketa pada tahapan pencalonan, terutama pada tahap verifikasi partai politik dan perseorangan. Sebagaimana kita ketahui, pada perhelatan pemilu serentak tahun 2019 dengan 5 jenis pemungutan suara adalah sejarah baru nih dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Baik KPU maupun Bawaslu sudah menjalankan serangkaian tahapan berdasarkan peraturan teknis dan pada ada ditemukan nih beberapa persoalan. Maka dalam rangka kita mempersiapkan untuk tahun 2024 nanti di pemerintahan, kemudian yang mungkin terjadi, persoalan-persoalan yang akan ada nanti, ini kita membayangkan nanti seperti apa, dan ini tentunya ada sistematika atau mekanisme yang akan ditempuh oleh baik KPU maupun Bawaslu untuk mengurai dari permasalahan tersebut agar menciptakan pemilihan yang lebih berkualitas dari tahun sebelumnya tentunya. Baiklah, sebelumnya ini kami juga akan menyampaikan nanti masing-masing narasumber, kami beri kesempatan waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya masing-masing terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan berdiskusi, mengalir saja. Namun nanti saat penyampaian materi ada mau tambahan atau apa, kami persilahkan dari masing-masing narasumber. Dan saya juga mohon izin nih Pak Wardoyo dan Bu Aini, sebelumnya nanti saya akan membacakan riwayat daftar diri dulu nih sedikit agar ini sahabat Bawaslu juga tentunya
mengenal dong sosok narasumber kita hari ini siapa. Karena kan kalau kita tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di sini kita nggak kenal nanti kita tak berkawan ya. Karena for information ini narasumber kita kan sudah berkeluarga semua. Jadi jangan sayang-sayangan ya. Baiklah. Aman. Oke, langsung saja. Saya sedikit pantun lagi nih. Jalan-jalan ke taman ada bunga, warnanya 8. Ayo kita kenalan, semoga nanti bisa menjadi kawan. Saya akan membacakan daftar singkat terkait dengan riwayat dari Bapak Wardoyo. Baiklah, Bapak Wardoyo SIP saat ini bertugas sebagai divisi teknis di KPU Kabupaten Magelang. Beliau lahir di Magelang pada tanggal 2 Maret 1969, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Selama menimba ilmu, beliau sangat aktif dalam organisasi dan senang berorganisasi. Kemudian beliau mengawali karir sebagai anggota Panwaslu pada Agustus 2008 sampai dengan 2009, kemudian periode 2012 sampai dengan 2013, dan dilanjutkan lagi nih keaktifan beliau dengan pemilu itu sebagai anggota KPU Kabupaten Magelang di periode 2014-2019, kemudian sekali lagi periode 2019-2024. Beliau juga seorang 24 ya. Beliau juga seorang pendidik, pernah menjadi pengajar di SMP Muhammadiyah Blondo, SMK Muhammadiyah Muntilan 1, dan SMK Muhammadiyah Mungkin. Demikian riwayat beliau. Nanti ini sahabat Bawaslu jadi sudah sedikit mengenal dengan profil beliau, dan tentunya kalau kita melihat nih Pak, sebagai Panwaslu dari 2008, kemudian anggota KPU 2 periode, tentunya kan pengalaman beliau di lapangan seperti apa kan gambarannya lebih banyak ya tentunya daripada kita di sini. Ahlinya ahli kalau kita bilang ya. Baiklah, kesempatan langsung kami berikan kepada Pak Wardoyo untuk memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman sahabat Bawaslu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Sanita Ya. yang cantik pagi hari ini. Dan masih jomblo. Insya Allah cantik terus. Amin. Mbak Aini Ya. yang Murid saya ceria. gitu ya, Pak. Ya. Teman-teman kru semuanya yang energik dan berbahagia insya Allah semuanya. Amin. Dan para sahabat Bawaslu yang saya cintai semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya diundang di media silaturahim ini, namanya Candi ya. Candi Bawaslu ini yang kedua kali saya diundang. Oh iya, dulu Yang Zoom ya Pak? pertama Zoom. Oh iya. Ketika itu saya masih di divisi data dan perencanaan. Oh iya. Sekarang saya di divisi teknis penyelenggaraan. Di teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang saya cintai, yang berbahagia, memang kalau ngomong pemilu itu memang kelihatannya masih jauh kok sekarang diomongkan ya. Masih tahun 2024. Kadang-kadang orang sudah jenuh dulu dengan pemilu. Tapi kami selaku penyelenggara justru ingin menyampaikan ini sejak awal. Sehingga informasi itu tidak mendadak. Sehingga perencanaannya pun semakin baik. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal di sini. Jadi dikasih waktu oleh Mbak Nita 15 menit, tetapi mungkin nggak sampai. Oke, lebih juga. Saya suka yang kurang-kurang saja. Baiklah. Oke ya, jadi sahabat semuanya, perlu kita pahami bahwa mungkin banyak yang sudah paham, tapi ada yang belum paham bahwa ada istilah pemilu dan pemilihan. Pemilu atau pemilihan umum ada rezim untuk aturan rule of game untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR, pusat sampai kabupaten, dan DPD. Itu adalah namanya istilahnya pemilu, pemilihan umum. Kemudian ada istilah pemilihan. Pemilihan itu mengacu kepada pemilihan kepala daerah.
baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Jadi kadang-kadang kalau ini enggak dipisahkan, ngertinya itu sama. Bahkan ada yang masih mengatakan pemilu kada. Nah, ini enggak ada pemilu kada. Hanya pemilu dan pemilihan. Memang hari ini saya membawa buku besar ini untuk disampaikan di teman-teman semuanya. Kalau kita ngomong pemilu, rezimnya menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang sangat tebal ini, yang kemarin menjadi topik nasional, mau dirubah atau tidak, sehingga sudah disepakati baik oleh pemerintah maupun dewan bahwa tidak dirubah. Artinya pemilu yang ke depan tahun 2024 masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Rekan-rekan semuanya, sahabat waktu yang saya cintai. Jadi istilah pemilu itu adalah pemilihan umum, lagi untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR, baik pusat sampai daerah, dan DPD. Di sini ada istilahnya DPD, itu adalah peserta pemilu, ada yang mewakili atau dicalonkan oleh partai politik adalah DPR. Baik DPR RI sampai DPRD Kabupaten. Sementara peserta untuk DPD adalah perseorangan. Nah, perseorangan, Dewan Perwakilan Daerah perseorangan. Setiap provinsi itu ada 4 DPD. Jadi 4 DPD setiap provinsi. Jadi nanti ada tugas macam-macam untuk melakukan verifikasi dan sebagainya. Sementara calon presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 20% kursi di dewan atau 2 suara sah nasional. Jadi teman Bawaslu inilah ngerti, oh ini berarti ada gambaran tentang pemilu. Kalau kita ngomong calon, jadi kan topiknya ini kan pencalonan ya, pencalonan. Kadang-kadang penting nih, saya tanya Mbak Nita, ada punya calon belum Mbak? Nah, calonnya apa calon ini? Itu kan ada. Kalau dalam pemilu malah ada nilai balon ya. Balon, iya Ya, ada istilah bakal calon. Bakal calon. Kalau Mbak Nita mungkin banyak balonnya, tapi calonnya cuma 1 nanti ya. Iya, balonnya banyak ya. Balonnya itu ada merah, kuning, hijau, nanti ada 1 yang meletus itu nanti ya. Oke ya, jadi kalau calon nanti seperti itu. Calonnya presiden nanti mesti dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau DPR itu adalah yang mencalonkan adalah partai politik, bukan anggota atau calon itu. Dicalonkan oleh partai politik. Dan nanti ada mekanisme tersendiri. Kemudian DPD juga nanti ada mekanisme karena dia perseorangan. Jadi kalau bicara percalonan, sudah ada potensi masalah di sengketa antara beberapa hal. Sekarang kalau misalnya kita, siapakah yang memproses pencalonan DPD karena ranahnya provinsi, maka di KPU provinsi. Nanti pendaftarannya itu semuanya di provinsi. Kalau untuk partai politik, peserta pemilu, calon peserta pemilu, gitu ya, berarti kan masih di KPU RI, yaitu untuk partai politik. Kapan itu mulai? Nah, kapan mulainya? Jadi kemarin tanggal 16 September ada RDP ya, rapat dengar pendapat antara pemerintah, dalam hari ini diwakili oleh Kemendagri, hadir langsung Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian dari penyelenggara pemilu, baik dari KPU full team, Bawaslu full team, DKPP full team, dan DPR Komisi 2. Itu krusialnya adalah menentukan kapan pemilu itu. Ada satu pertanyaan, jadi enggak kan itu? Nah, ada yang malah ekstrim. Jadi enggak pemilu itu? Ternyata jadi, karena sudah dipastikan bulannya, tahunnya. Oke ya, kita masih ngomong pemilu, belum kepada pemilihan ya. Pemilih itu sudah dipastikan tahun 2024. Cuma tanggalnya yang belum. Nah, KPU itu membuat desain, merencanakan penyelenggaraan pemilu itu di tanggal 21
Februari. Ya, betul nggak Mbak Eni? Ikut juga kan? Ikut. Nah, kemudian dari pemerintah itu malah ada opsi lain, yaitu pada tanggal 24 April dan tanggal 8 Mei untuk pemilu ya, bukan untuk pemilihan. Jadi ada dua dari usulan pemerintah. Setujui tanggal 21 Februari sesuai desain KPU, maka ditarik mundur, itu nanti mulai pendaftaran parpol itu pada bulan Agustus tahun 2022. Jadi untuk tanggal itu, nanti kalau Mbak Nita mau tanya, saya bocorkan dulu jawabannya. Tanyanya apa? Jadi ini baru desain ya, karena belum tentu mana yang ditok oleh semua pihak stakeholdernya, baik dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, itulah yang akan jadi putusan. Artinya semua pihak harus legowo dengan hasil itu, dengan diolah itulah untuk dikritisi apa yang paling bagus. Jadi kalau penyelenggaraannya itu sesuai rencana KPU, draft yang KPU sampaikan ke DPR itu adalah tanggal 21 Februari. Itu maju dari biasanya bulan April. Mengapa maju? Karena ada pemilihan kepala daerah di bulan November. Kemarin saja di tahun 2020 itu yang masa pandemi itu, yang repot itu tahapannya sekitar 15 bulan untuk pemilihan kepala daerah. Bayangkan kalau ini mepet itu, mepet sekali, akan seperti apa. Jadi ini desain ya, ini masih desain, belum ada keputusan politik dari pemerintah, dewan, dan penyelenggara pemilu. Kita tunggu, kita akan melaksanakan keputusan itu. Ini baru kepada bicara masalah pemilu. Dan tadi kalau misalnya potensi konfliknya, potensi sengketanya, sengketa itu kan timbul ketika nanti KPU membuat keputusan yang mungkin tidak diterima oleh peserta pemilu atau pihak yang lain, diajukan ke Bawaslu. Nanti ada sengketa di Bawaslu. Sengketa kemarin kalau kita mengaca pada 2019, banyak partai politik yang diputuskan di KPU itu tidak memenuhi syarat, itu ada sengketa, kemudian ada perbaikan macam-macam sehingga ada keputusan baru untuk mengikut sertakan dalam pemilu ya, beberapa partai yang belakang itu. Jadi ini sangat mungkin terjadi, nanti kita melaksanakan apa kita, yaitu verifikasi, karena sesuai dengan perkembangan regulasi ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka nanti yang diverifikasi adalah partai-partai yang baru yang tidak punya dewan, anggota dewan. Artinya yang lama cukup administrasi. Tapi ini kita nggak tahu regulasi yang terbaru seperti apa. Kita ikuti semuanya. Kalau masalah PKPU-nya baru draft. Jadi draft itu nanti kita akan ikuti. Jadi memang ini persiapan prepare kita ini panjang, dan memang nanti akan ada perubahan-perubahan mungkin dalam masa perjalanan tahapan itu. Sehingga hal biasa bagi kita penyelenggara pemilu itu ada perubahan-perubahan. Berubah sekian menit ya Pak? Ya, perubahan-perubahan, bahkan dalam undang-undang pun mungkin juga ada perubahan. Inilah ketika kita ngomong singkat tentang pemilu. Nah, jadi nanti pengalaman yang dulu ada kita verifikasi untuk peserta perseorangan pemilu, yaitu DPD. Jadi verifikasi ini kita akan datang ke rumah-rumah, karena kalau di DPD itu kan ada aturannya bahwa kita kan di Jawa Tengah ini kan sekitar DPT kita itu kan sekitar 27 juta ya, berapa ya? 27 jutaan. 27 jutaan. Jadi kalau nanti harus diverifikasi kan banyak itu, nanti sekitar berapa ribu itu ya, nanti kita buka. Jadi perseorangan itu harus diverifikasi. Jadi nanti tugas kita adalah memverifikasi itu, nanti Bawaslu mengawasi. Jadi banyak tugasnya, kita nanti bareng-bareng kita pelajari regulasinya supaya nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya pemilu tadi Mbak Nita mengatakan lebih berkualitas. Kemudian kalau kita ngomong masalah perseorangan di dalam pemilihan kepala daerah,
Nah ini yang agak mungkin potensi sengketa ya, Mbak Eni dulu pernah ikut kan? Iya. Ya ketika itu karena ada memang untuk pemilihan kepala daerah itu kan bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik ya sama yang mempunyai kursi 20% atau 20% suara sah. Dan bisa nanti perseorangan baik gubernur maupun bupati. Mungkin ya. Jadi di Magelang ini juga mungkin nanti akan muncul calon perseorangan. Ketika pemilu di tahun 2018 kita nggak ada calon perseorangan. Ya. Nah, ini masih ingat kan? Ingat. Nggak ada ya? Tahun Nggak ada, 2000 perseorangan nggak ada. Tetapi di tahun 2000 Jauh sebelumnya. Tahun 2013 itu ada calon perseorangan. Jadi calon 2013 ini kan sudah Saya sudah menjadi staf ya, pengawasan di itu masih ingat kan? Masih. Bagaimana kita ada potensi masalah, ada seorang TNI yang dicatut untuk menjadi pendukung perseorangan ya. Itu potensi masalah sesungguhnya. Ya kalau misalnya di Magelang ini nanti perseorangan kita itu kemarin kan sekitar karena masih pakai undang-undang yang itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu di Magelang ini kan sekitar 7,5% dari DPT dukungannya. Kemarin itu sekitar 74.000 kalau ada, tetapi nggak ada kemarin. Kalau kemarin itu saya itu, ya. 74.000 nggih, Pak. Harusnya kalau kemarin itu tahun 2015 itu, tapi nggak ada. Kalau besok kemungkinan ini kan itu kan sekitar kalau ada DPT-nya antara 500.000 sampai 1 juta, itu kan 7,5%, 7,5%. Kalau DPT-nya antara 1 juta lebih ya, 1 juta lebih itu adalah 6,5%. Kemungkinan nanti pilkada kita mungkin kita akan pada posisi 6,5% ini. Jadi kalau DPT kita kemarin di pemilu 19 itu kan 988.879. Jadi 988.988.879. Itu di 2019. Artinya kalau nanti kemungkinan di tahun 2024 naik dengan tren naik sekitar berapa ya? 10 sampai 20 ribu itu jadi 1 juta lebih. Ya, artinya nanti kalau perseorangan itu sekitar 6,5% dari 1 jutaan itu berapa kira-kira? Jadi yang mau mencalonkan diri ya. Ini jadi calon perseorangan. Jadi sangat banyak potensi masalah dan potensi konflik sengketa itu karena memang ini proses politik, Mbak Nita. Artinya makanya Bawaslu adalah memastikan penyelenggara pemilu itu berjalan sesuai regulasi supaya menekan potensi sengketanya itu kecil. Karena pemilu itu juga harusnya kan harus harus kredibel ya. Artinya semakin kecil sengketa, semakin kecil yang dipermasalahkan, semakin berkualitas kan gitu. Ya. Saya kira itu ya sebagai awal dari Mbak Nita tadi berapa 15 menit lebih ya. Ya, kira-kira nanti bisa diperdalam ketika kita menjawab pertanyaan dari para pendengar atau para pencinta candi Bawaslu Kabupaten Magelang. Demikian untuk sementara. Monggo saya kembalikan Mbak Nita. Terima kasih Pak. Pak, kalau di KPU ini sebutannya apa Pak? Biar saya sapa juga. Saya sebutnya Pak W. Ini Mbak ini apa? Kalau kan di KPU ada acara yang Rabu gaulnya KPU kalau kan? Kalau di KPU itu adanya Rabu Ingin Tahu. Oh iya, Rabu Ingin Tahu yang setiap hari Rabu. RIT gitu biasanya. Oh gitu. Kalau untuk sapaannya Rabu Ingin Tahu. Oh, Rabu Ingin Tahu. Sahabat. Ya, kita belum menyapa dalam artian. Oke, sahabat KPU. Ini saya berarti menyapa aja ya, saya bikin sahabat KPU yang udah gabung, sahabat Bawaslu juga. Terima kasih. Ini tadi materinya. Nanti kalau diusulkan kita Pak usul teman saja. Teman KPU gitu kan, kita berteman saja. Teman-teman biasa tapi mesra gitu ya. Mesra dalam artian tidak banyak konflik. Nah, gitu ya. Baiklah, ini sedikit yang saya tarik kesimpulan yang menjadi dasar
dari yang tadi disampaikan oleh Pak W nih. Jadi sahabat Bawaslu dan sahabat KPU atau rekan KPU, ini kita harus pertama membedakan dulu dan mengetahui dasar dari istilah antara pemilihan dan pemilu. Karena jelas dari dasarnya aja berbeda, dari yang untuk pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pemilihan sendiri dengan rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan selanjutnya adalah materi atau yang akan disampaikan oleh dari Bawaslu, Bu Aini, seperti janji saya tadi, sebelum memulai materi, saya akan membacakan sosok diri Bu Aini seperti apa, biar sahabat Bawaslu ini juga mengenal, karena sebelumnya kan saya biasanya mungkin sudah sering, cuma kan belum mengetahui profil beliau ini secara lengkap seperti apa, seperti itu. Ini singkat saja. Jadi sahabat Bawaslu ini tadi juga saya membaca nih Bu. Boleh Pak sambil minum santai. Ini juga kalau artinya nggak main-main, nggak tipu-tipuan, ini minum sungguhan. Kalau selama ini kan kita di live itu ada wah ibu cantik, saya belum sempat menyapa. Jadi ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman nih Bu ya. Boleh. Sudah lama daku memandang, mau menyapa tak tahu namanya. Beli barang antik belinya hari Kamis. Bu, ibu yang cantik, Apa? yang punya senyum termanis. Saya kira gini, jangan Gimana, menangis. Jangan dong. Ibu yang cantik jangan menangis itu. Oke, saya akan membacakan riwayat daftar diri Ibu Aini. Nama Ibu Sumarni Aini Habibah, kita biasa menyapa beliau dengan Ibu Aini. Lahir di Kebumen, 6 Agustus 37 tahun yang lalu, tapi masih terlihat segar dan muda ya, tentu saja. Seumuran sama saya. Kemudian beliau menggemari dunia modeling, fotografi, traveling, dan aktif dalam organisasi semasa berkuliah. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada November 2010 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan pendidikan magister humaniora di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2015. Mengawali karir sebagai anggota Serikat Tani Merdeka Yogyakarta, kemudian menjadi staf divisi pengawasan Panwaslu Kabupaten Magelang pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian menjadi anggota koordinator, saat ini menjadi koordinator anggota Kordif Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Magelang tahun 2017-2018. Oh ini jadi berurutan sama kayak Pak Wardoyo juga ini, aktif. Kemudian selanjutnya menjadi anggota Bawaslu untuk koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018-2023. Beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Beliau juga aktif dalam menulis karya berupa artikel dan buku, salah satunya buku Melawan Money Politik, Catatan Pengawasan Pemilu 2019. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan langsung oleh Bu Aini. Ini sahabat Bawaslu tentu yang sudah rindu dengan Bu Aini bisa melihat senyum manis dari Bu Aini. Baiklah, silakan Bu. Lengkap ya? Iya. Kalau ketemu Pak Wardoyo dalam satu frame seperti ini berasa reunian. Karena historisnya karir saya di dunia kepemiluan, beliaulah guru saya. Ingat sekali dulu beliau membimbing saya pada saat masih di Panwaslu pada tahun 2013, 14 gitu. Iya. 12, 13. nih. Iya. Mohon dikoreksi seperti itu. 1,5 tahun. 1,5 tahun dan dengan teganya gitu ya. Di tengah-tengah beliau meninggalkan saya seorang diri, nangis dengan pindah ke kantor sebelah ke KPU Kabupaten Magelang dan insya Allah Kelihatannya akan dia 2 ngikuti periode. saya tuh. Nanti juga mau pindah ke sana kelihatannya. Ya.
Jangan terlalu dini, mohon maaf ini. Karena Nggak kelihatan enak nih dilihat yang lain. mengikuti yang diikuti. Oh gitu, ya. Buah tidak tidak jatuh jauh dari pohonnya, katanya sepertinya. Ya, untuk yang baik-baik saja saya aminkan ya, banyak malaikat di sini. Selamat pagi juga pada sahabat Bawaslu, teman KPU, rekan KPU, dan masyarakat Kabupaten Magelang yang hari ini bergabung dengan program Bawaslu Kabupaten Magelang Candi, yang episode yang sekian sekali. Terutama terkait dengan Episode 19 ya. episode 19. Masih ingat tadi disiarkan oleh Mbak Nita. Pak Wadoyo terngiang-ngiang dengan namanya Mbak Shanita yang hari ini menjelma menjadi Mbak Nita. Ya kan? Oke, terkait dengan sengketa Pak Wadoyo yang kami hormati narasumber hari ini dan sahabat Bawaslu semuanya, bahwa dalam kepemiluan Bawaslu memiliki kewenangan baru sebenarnya, kewenangan baru yang dulu tidak dimiliki di Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Bawaslu memiliki kewenangan tambahan, yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Nah, di situ dasar hukum kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ya, diatur di Undang-Undang 10 2016 bahwasanya Bawaslu itu berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilihan dan pemilu sama waktunya, yaitu selama 12 hari Pak, 12 hari. Waktunya seperti itu. Hari kerja po? Hari kalau dalam kalender itu. dalam pemilihan kita kenal dengan hari kalender. Kemudian dalam pemilu beda lagi. Iya. Kerja. Begitulah. Kenapa tidak disamakan saja ya Pak ya? Iya. Maunya kemarin kita. kan gitu, ada dari anggota Dewan itu yang menyampaikan bahwa itu harusnya sama, Iya. ya kan? Termasuk istilah itu kan masih menjadi Panwaslu untuk pemilihan. Iya. Nah, sementara di dalam rezim 7 sudah menjadi Bawaslu. Bawaslu. Makanya kan lahirlah peraturan baru kemana akhirnya, biar legitimasinya jelas, akhirnya muncullah aturan seperti itu. Ya itulah, harusnya ada tambal sulam dari regulasi kita gitu. Untuk mempermudah juga penyelenggara di bawah Pak, seperti itu. Kemudian untuk prolog bahwa sengketa itu apa sih sebenarnya? Karena ini menjadi model pengetahuan baru untuk Bawaslu dan jajarannya serta teman dari KPU, bahwa sengketa itu, kalau kita mendengar kata sengketa maka kita akan afiliasi kita kepada perselisihan ya Pak ya. Perselisihan seperti itu. Dalam konteks kepemiluan adalah perselisihan persengketaan di antara dua belah pihak atau lebih. Nah, dalam konteks pemilu dan pemilihan yaitu karena diakibatkan oleh satu, misalkan dikeluarkannya surat keputusan KPU, baik berupa berita acara maupun surat keputusan. Lainnya juga bisa itu muncul sengketa akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu masalah, perbedaan pengakuan. Itu banyak terjadi Pak Wadoyo dalam misalkan tahapan kampanye. Tahapan kampanye pasti akan banyak permunculan perbedaan penafsiran. Saya memasang APK di sebelah sini. Kata ini secara regulasinya udah benar, tapi kok terlalu berdekatan, akhirnya saling klaim gitu kan, menutupi APK saya, seperti itu. Muncullah di situ persengketaan. Nah, itu bisa diselesaikan oleh Bawaslu karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan itu. Seperti itu. Jadi selanjutnya objek sengketa sudah jelas bahwa objek sengketa apabila sengketa itu antara peserta pemilu maupun peserta pemilihan. Saya nggak menggunakan pilkada ya Pak ya. Pilihan ya. Pemilihan. Antara peserta pemilu maupun peserta pemilihan dengan penyelenggara dengan KPU, maka objeknya jelas, berarti berita acara maupun keputusan gitu. Tapi apabila nanti sengketanya antar peserta, nanti menggunakan mekanisme acara cepat, misalkan dalam tahapan kampanye, itu tadi perbedaan penafsiran dan perbedaan pengakuan terhadap suatu masalah itu. Kemudian siapa saja sih teman-teman sahabat Bawaslu dan teman-teman dari partai politik, siapa saja sih yang bisa menyampaikan, mengajukan sengketa kepada Bawaslu apabila terjadi masalah itu?
yaitu yang bisa mengajukan adalah partai politik, calon peserta pemilu maupun itu yang sudah mendaftarkan diri kepada KPU. Kemudian juga bisa calon anggota DPR, DPD, DPRD seperti itu. Kemudian calon pasangan presiden dan wakil presiden. Itu adalah pemohon dalam persengketaan yang berhak mengajukan permohonan dalam sengketa. Di antaranya adalah sebagai berikut tadi. Kemudian termohon. Kalau termohonnya jelas nih, kalau saya termohon kita ya Pak ya, KPU, iya, KPU penyelenggara. Dalam ini nanti Bawaslu menjadi mediatornya, kemudian KPU menjadi termohonnya, pemohonnya dari partai politik peserta seperti itu. Kemudian termohonnya juga bisa juga selain KPU itu juga bisa dari partai politik. Kemudian calon anggota DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon. Itu kemudian pihak terkaitnya juga dari partai politik maupun pasangan calon, menyesuaikan permasalahannya ada di mana. Kemudian sahabat Bawaslu, adapun mekanisme yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pertama-tama adalah melalui mekanisme, mekanisme mediasi dulu ya. Dalam pemilihan dan pemilu sebenarnya visinya sama, hanya beda istilah. Inilah Pak Wardoyo. Kenapa peraturan kenapa beda-beda? Dalam pemilihan kita menamakannya musyawarah tertutup, istilahnya saja musyawarah tertutup. Kemudian dalam pemilu kita menggunakan istilah mediasi. Padahal sama, mempertemukan antara pihak yang berselisih untuk mencapai sebuah kemufakatan. Nah, itu hanya beda istilah saja. Karena beda aturan, maka muncullah istilahnya berbeda. Kemudian apabila pihak yang bersengketa tidak menemukan solusi, Mbak Sanita, Pak Wardoyo, maka dia akan dilanjutkan kepada namanya sidang adjudikasi dalam hal pemilu, kemudian musyawarah terbuka dalam hal konteks pemilihan, seperti itu. Mekanismenya, substansinya juga hampir sama, seperti itu. Kemudian jangka waktu penyelesaian sengketa di Bawaslu itu 12 hari. 12 hari kalau pemilihan itu kalender, tadi ke Pak Wardoyo. Kemudian kalau pemilu itu 12 hari jam kerja, hari kerja. Jadi mungkin lebih longgar ya Pak kalau hari kerja karena dihitung tanggal merah, Sabtu, Minggu. Tapi kalau hari kalender tidak mengenal hari libur. Itu jadi pilkada lebih cepat. Iya, kalau yang di KPU malah kadang-kadang kan gimana, Pak? Tidak ada hari kerja, tapi kan jam kerja sampai jam 00. Iya. Maka kan Bawaslu mengikuti kan, harus ngawasi KPU, ngawasi sampai ke bawah ya tahapan itu. Nah, harapannya tuh nanti penggunaan itu nggak pakai jam 00. Jam kerja gitu. Apalagi tahapan pencalonan pendaftaran ditutup sampai sekian, tapi verifikasi administrasinya masih sampai jam 3 subuh dan Bawaslu melekat. Artinya selama ini kan masih jam 00 penyerahan semuanya persyaratan itu, sehingga nanti mesti kadang-kadang menyerahkannya sampai tengah malam macam-macam. Nah ini mungkin kadang-kadang kalau kami penyelenggara siap-siap saja, tapi kalau diminta mendingan tidak seperti itulah, pakai jam kerja. Artinya nanti setelah jam kerja ya kita tinggal internal di dalam untuk koreksi. Jadi ada ini mempertimbangkan prinsip kemanusiaan juga ya Pak ya. Iya nggak sih Pak? Karena penyelenggara kan manusia Pak, bukan robot. Maunya kita seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengelak ya Pak ya dengan regulasi. Iya, begitu. Ya, kemudian itu sudah berapa menit ya? Masih banyak. Kemudian musyawarah terbuka apabila tadi tidak mencapai mufakat, persengketaan tidak ada kata mufakat antara termohon dan ini KPU, mungkin pihak pemohon dari partai politik atau dari pasangan calon tidak ada kesepakatan, maka lanjut ke dalam sidang adjudikasi kalau pemilu. Kemudian musyawarah terbuka apabila konteksnya pemilihan. Tadi sama, dan nanti kita di Magelang belum pernah ya Pak ya? Belum pernah ya Pak kita bertemu dalam forum adjudikasi atau ini. Dari periodisasi saya menjadi penyelenggara. Ada satu tapi bisa diselesaikan dengan istilahnya pencermatan dokumen, kemudian saling memahami sehingga bisa
dicegah itu dulu Iya. ketika betul ada satu permasalahan itu. Iya, Artinya jadi sudah jalan tetapi mungkin formalitasnya yang biasa-biasa Kan, tapi iya. memang ada masalah yang bisa diselesaikan, alhamdulillah selesai. jadi bisa dicegah sampai tidak terjadi menjadi sebuah sengketa ya Pak Iya. ya. Jadi fungsi Potensinya sudah, pencegahan. preventifnya kan jalan. Oh iya, berarti karena tadi Bawaslu kan fungsinya sebenarnya fungsi tertinggi adalah pencegahan nih. Pencegahan. Maka untuk meminimalisir terjadinya potensi sengketa berkelanjutan, maka fungsi pencegahan dilakukan, diupayakan. Baik oleh Bawaslu maupun KPU selalu bersinergi dengan pihak Bawaslu. Itu sih yang terjadi dinamika penyelesaian sengketa yang selama ini terjadi di Kabupaten Magelang. Seperti itu. Kemudian ini yang menarik lagi bahwa Bawaslu juga menjadi pengawas Pak di lapangan. Tapi ketika menyelesaikan sengketa, Bawaslu juga posisinya sebagai yang mulia Pak. Iya kan? Sebagai Jadi posisinya hakim, yang mulia, menjadi hakim Pak. Keberadilan seperti ini juga menarik juga bahwa nanti kita akan menyelesaikan sengketa melalui adjudikasi, melalui Tapi sidang. enggak tinggi toh tempat duduknya. Ini hanya kalau kita diaturnya yang penting ada jarak saja Pak. Gini, udah selesai. Seperti itu. Saya pernah menjadi saksi itu juga di Bawaslu itu. Wah, saksi kan kita dulu pernah. Saksi ketika memproses ada ASN yang ikut kampanye itu. Itu Ya, yang pas pilkada gubernur ya. 2013 ya. Saya kan yang staff. jadi saksi dari Bawaslu itu. Iya, Memang itu di bawah seperti di bawah duduknya itu yang mulia, Yang di mulia. pengadilan itu. Iya, kurang lebih gambarnya seperti itu Pak. Iya. Jadi itu adalah kewenangan baru yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu maupun pemilihan melalui sidang, baik adjudikasi maupun musyawarah terbuka dalam istilah pemilihan, seperti itu. Sifat putusannya kalau dalam konteks pemilihan itu final, mohon maaf, mengikat. Tapi kalau yang pemilu itu final mengikat. Mengikat dalam arti seperti ini. Apabila para pihak keberatan dengan putusannya Bawaslu bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Urusan Negara. Tata usaha negara. Iya, tata usaha negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUN gitu ya, untuk pemilihan. Kemudian terakhir adalah kasasi ke MA. Kemudian kalau yang pemilu nanti masih ada mekanisme koreksi Bawaslu. Apabila itu sengketa terjadi di tingkat kabupaten dari daerah gitu. Kemudian misalkan Bawaslu kabupaten telah membuat putusan, kemudian para pihak tidak terima, masih punya kesempatan koreksi Bawaslu oleh para pihak. Upaya koreksi untuk mengoreksi terkait dengan mungkin regulasi ataupun sebagainya. Nah, selama 3 hari dikoreksi, habis itu nanti diberikan. Apabila belum diterima juga, misalkan Bawaslu RI nanti hasil koreksinya tetap sesuai dengan putusan tingkat bawah itu, maka bisa mengajukan ke Petun. Itu upaya terakhirnya adalah di Petun. Kalau pilkada itu PTTUN, kalau ini hanya di Petun. Itu terkait dengan sengketa di Bawaslu. Batas waktu sudah. Nah, kemudian Mbak, kalau melihat bagaimana sih studi kasus yang penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Magelang, banyak sekali yang bertanya apakah indikator pencapaian keberhasilan ya sebuah lembaga dilihat dari seberapa banyak dia menangani pelanggaran, menyelesaikan sengketa. Kan itu kan sepertinya itu masih menjadi apa ya? mindset masyarakat ataupun teman-teman itu nggak kerja, kalau nggak menghasilkan itu nggak berprestasi. Tapi menurut saya tidak semerta-merta begitu ya Pak W. Ya, Nanti tolong dikuatkan Pak, menurut saya tolong dibantu ya begitu. Kalau kasus ya misalnya, kalau apa saja sih yang muncul dalam tahapan pencalonan ya Mbak ya, potensi sengketanya tadi disampaikan Pak Wardoyo, mungkin nanti pada tahapan verifikasi faktual sudah, kemudian nanti KPU akan mengeluarkan berita acara, kemudian dia memenuhi syarat atau tidak, terpenuhi dukungannya atau tidak, pasti kan akan ada. Nah, itu bisa muncul, misalkan ada perseorangan gitu kan, ya Magelang sih punya potensi gitu ya, karena punya riwayat ada, ya mungkin prediksi ke depan potensi masih tetap ada,
kita lihat nanti ya. Misalkan adalah dia tidak terpenuhinya syarat dukungan, dia mengajukan keberatan gitu kepada Bawaslu seperti itu. Nanti kita lihat, kita akan mengundang KPU, kita akan mengundang pihak pemohon melalui mediasi apabila tidak tercapai, kemudian langsung kepada musyawarah terbuka ataupun sidang adjudikasi. Nanti putusannya Bawaslu seperti apa? Kita lihat apakah menolak permohonan untuk seluruhnya dengan pertimbangan mungkin permohonan dari pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup, misalkan seperti itu. Misalkan ditolak ataupun sebaliknya. Nanti itu kasusnya. Ya, kita lihat perkembangan dinamika politik di Magelang, dinamika pelaksanaan pemilihan dan pemilu di Kabupaten Magelang di 2024 nanti. Sebenarnya, tapi masih banyak, Mbak. Kita memiliki kewenangan yang begitu besar, tapi masih juga ada ancaman, tantangan lah, Pak. Tantangannya banyak juga, Pak. Kewenangannya besar, tapi juga ada tantangan, masalah juga. Kemampuannya apa? Ya, makanya itu salah satu menjadi permasalahan. Gitu kan. Misalkan dari segi peserta saja, mungkin tidak semua peserta pemilu, Pak, mau diajak diskusi, mau membuka regulasi, meskipun KPU senantiasa ini regulasinya, aturannya, jam-jam teknisnya bahkan pasti sudah bersurat pun sudah. Demikian juga Bawaslu selalu berkirim surat ke peserta pemilu mengingatkan, itu bagian dari pencegahan nih, Pak. Itu seperti itu. Pemahaman terkait dengan potensi-potensi sengketa yang akan muncul karena tidak memahami regulasi, tidak mengindahkan aturan-aturan teknisnya seperti itu. Ataupun ada faktor eksternal lain. Satu. Kedua adalah dari pihak peserta masih minimnya pengetahuan tentang bagaimana sih beracara di Bawaslu. Karena mungkin peserta pemilu itu beracara pasti akan menggunakan pendampingan hukum, kuasa hukum gitu kan. Ini banyak dipahami dari pengalaman yang sudah dari sahabat-sahabat Bawaslu yang sudah pernah beracara itu kan mekanisme berbeda, Pak, dengan yang umumnya antara beracara di Bawaslu dengan beracara di tempat lainnya, dengan perbedaannya. Itu perlu ketemu, makanya perlu ada sosialisasi, dan hari ini adalah bagian dari tindakan sosialisasi ke masyarakat dan kepada peserta pemilu. Di tingkat penyelenggara juga bermasalah, Pak. Satu, kita punya kewenangan ya kan menjadi mediator. Artinya sertifikasi pendidikan mediasi bagi penyelenggara, Pak. Itu kita selalu ini. Iya, maksudnya kita pinginnya penyelenggara menuntut ada sertifikasi sebagai mediator, tapi ternyata mahal loh, Pak. Kalau sekali itu berbulan-bulan dan mahal. Kita harus meninggalkan tugas utama. Nah, meskipun tidak ada sertifikasi kita sebagai mediator, tapi putusan kita kan legitimate karena kita punya kewenangan dan diatur oleh undang-undang ya, Mbak Sanita, seperti itu. Nah, di ini saya bocorin, Pak, belum ada yang hanya mediator bersertifikasi gitu. Kalau pendidikan kita menjadi mediasi sudah ada, tapi yang bersertifikasi seperti mediator pada umumnya itu, Pak. Nah, itu ada sertifikasinya ya, mediator? Ada, Pak, itu ada, Pak. Ada pendidikannya dan ada sertifikasinya, Pak, itu. Seperti pembuat akte itu ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, pejabat pembuat akte tanah. Meskipun tanpa itu. Ini kalau PPAT ini. Iya. Apa, Pak? Pejabat pembuat akta pernikahan. Enggak, ini kan sarjana hukum ya, Pak. Sarjana hukum, iya, benar. Siapa tahu nanti calon saya tinggal, Mbak Nita ini tak tolong dibuatkan. Ya. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa jadi nitip bisnis ya kan? Selanjutnya dari sisi penyelenggara juga kapasitas penyelenggara, Pak. Dari sekian banyak penyelenggara, satu kantor saja kan kita lahir dan datang dari background pendidikan yang berbeda-beda, background organisasi yang berbeda-beda, kecakapannya berbeda-beda, literasinya juga beda-beda gitu, Pak Wardoyo. Maka di sini juga diuji bagaimana kapasitas penyelenggara cakap dan mumpuni untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan maupun pemilu. Cakap menjadi seorang adjudikator, cakap menjadi seorang ya mediator, ya kan menjadi yang mulia, Pak. Jadi performanya aja harus meyakinkan ya, Pak. Iya. Kalau tidak meyakinkan gimana? Nah, saya kan nggak berpikir saya akan sampai begitu, Pak. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu sih selama ini ya, Mbak Sanita, Bawaslu sudah melalui gerakan-gerakan pendidikan politik, banyak sih sosialisasi hari ini, kemudian mengundang partai politik, rapat kerja bersama stakeholders,
itu jadi bagian dari promosi dan sosialisasi terkait dengan kewenangannya Bawaslu punya sengketa proses pemilu kepada masyarakat dan kepada peserta pemilu itu. Kemudian pencegahan pelanggaran tadi, di atas segalanya adalah pencegahan. Nah, itu untuk meminimalisir terjadinya potensi sengketa, maka pencegahan lebih diutamakan. Ketika ada pencegahan diutamakan, pengawasan melekat, insya Allah terminalisir lah. Seandainya ada, kita akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan regulasi yang kita miliki gitu kan. Tapi di atas segalanya adalah pencegahan yang akan kita utamakan. Bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan stakeholder yang lain untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Kemudian pengawasan pada tiap tahapan, jelas. Saya selalu mengikuti Pak Wardoyo kemanapun ada, saya selalu ada di situ ya Pak ya. Itu. Apalagi tahapan beliau dulu di tahapan pemutahiran data pemilih, ya ampun. Ikuti malam-malam juga? Mengikuti kan Iya. Pak, di mana-mana gitu Pak. Peningkatan Saya kapasitas malam-malam penyelenggara. kalau di Mentale itu. Iya. Yang terakhir adalah kita selalu meningkatkan kapasitas penyelenggara melalui bagaimana sih beracara yang benar, teknis beracara di Bawaslu seperti itu. Melalui workshop, rapat kerja teknis dengan menghadirkan tim-tim yang profesional, expert dari luar yang sudah mumpuni seperti itu. Dan senantiasa mensimulasikan beracara terkait dengan sengketa proses pemilu dan pemilihan di Bawaslu secara internal. Ini kalau prakteknya nanti jika ada, kita tidak berharap karena di atas segalanya adalah pencegahan ya Pak Wardoyo, kita sepakat pencegahan. Iya. Iya, tolong. Kalau bisa itu nanti seperti kita bayar BPJS kesehatan itu loh. Oh iya betul. Prepare-nya kuat, perencanaannya bagus tapi nggak dipakai. Iya Pak, saya rajin setiap bulan ya. Tapi nggak pernah berharap itu sakit. Nggak berharap kita pakai. Iya. Ya kita harus prepare secara kemampuan, secara literasinya, semuanya. Tapi mudah-mudahan tidak ada karena semua sudah berjalan sesuai regulasi kan Ya, itu. amin. Harapannya seperti Harapannya itu Pak. seperti itu. Harapannya itu. Iya. Demikian Mbak Shanita, Mbak Nita. Terkesima oleh kita ini. Jadi terus Iya luar biasa. speechless itu. Iya. Berarti ini saya ketemu kakek guru saya. Kurang lebih demikian. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Cucuku gitu ya. Cucuku gitu. Iya. Baiklah. Opung ini ada sedikit pertanyaan. Bercanda Pak. Ini kan terkait tadi menyinggung sedikit ya Pak tentang putusan MK yang terbaru. Meskipun ini ke depannya kita belum tahu nanti ada putusan yang ada baru lagi seperti apa, karena kan dinamika putusannya ini kan tentu di KPU juga seperti yang dikatakan Pak Wardoyo tadi, setiap hari itu setiap detik bisa berubah gitu kan. Ini kalau misalnya untuk eksistensi nih partai baru nantinya kan tentunya adanya putusan tersebut nanti untuk partai yang sudah memiliki kursi itu kan di dewan dia katakanlah hanya masuk untuk lolos lah untuk melalui nanti verifikasi administrasi. Nah kemudian ini yang jadi pertanyaan kan untuk yang partai-partai baru nih apa ya kira-kira yang dia persiapkan untuk nanti bisa ikut, bisa lolos katakanlah seperti itu dari verifikasi administrasi kemudian di faktualnya juga seperti itu. Kan gini ya, nanti kan ada fase pendaftaran. Jadi kalau sesuai dengan draft desain KPU itu kan ada namanya pre-tahapan, sebelum tahapan. Sosialisasinya cukup panjang, nanti baru masuknya ke tahapan itu Agustus pendaftaran itu. Jadi di sini kan kecil-kecil sekali ya, dan nanti itu kan yang kemarin menjadi pembelajaran kita semuanya itu kan masalah penggunaan SIPOL ya. SIPOL ini menjadi sistem informasi partai politik itu kan mereka mendaftarkan pakai SIPOL itu, dan nanti di draft PKPU juga seperti itu aplikasinya itu. Nah nanti kan partai-partai itu kan harus mendaftarkan ke KPU RI. Nanti kan ada tahapan administrasi, kita di KPU RI kemudian diberikan ke bawah, kita kan kemarin kan juga gitu. Kita melakukan verifikasi pertama kepada kepengurusan partai politik sesuai regulasinya. Ya, kemudian setelah itu baru kepada anggota partai politik. Jadi kemarin kita terbantu oleh teman-teman Bawaslu karena memang di tahapan kita itu belum ada PPK.
untuk verifikasi partai politik anggota Iya, itu ya. ya kan itu harusnya 1/1000 atau 1000. 1000 ya. Jadi itu kan tersebar di 50 50% nih. lebih kecamatan. Kecamatan. Nah ketika itu memang kita terbantu oleh Bawaslu karena Bawaslu sudah punya Panwascam. Sehingga ketika itu Panwascam sudah ada, nama-nama yang menjadi sampel itu kita verifikasi faktual dan teman-teman Bawaslu yang menunjukkan tempatnya. Jadi ini banyak potensi konflik, potensi masalah ketika nanti tadi penyelenggaranya tidak berintegritas, maka itu dipastikan tugas kita harus menjaga integritas. Artinya kalau memang MS, kalau TMS juga TMS. Dan ini ada prosesnya. Kemudian Bawaslu mengawasi di situ, memastikan bahwa ini dilakukan sesuai dengan regulasi. Jadi partai-partai nanti yang lolos itu setelah itu nanti kita hitung, kemudian nanti kalau kurang ada masa perbaikannya. Nah, perbaikan itu untuk memperbaiki kekurangannya itu banyak nanti kita di PKPU nanti kita mungkin dibahas detail di lain kesempatan ya Mbak Eni ya. Iya. Itu tentang persiapan untuk misalnya nanti ada lagi candi seperti ini, persiapan untuk verifikasi partai politik gitu ya, sehingga sudah mendekati itu sehingga nanti betul-betul ingatan kita bisa terbangun dengan regulasi yang sudah fix ya, karena sampai hari masih draft. Jadi nanti itu untuk partai politik ya, jadi kita masih menunggu PKPU-nya yang baru, kemudian nanti juga kita melaksanakan sesuai arahan jadwal yang disepakati antara pemerintah. Tadi kan masih belum sepakat kapan itu ya, tapi kalau tahapan KPU itu kan itu, jadi nanti sehingga harapannya itu kalau ditarik mundur itu kan sesungguhnya ada istilah inilah Pak, namanya kita ini kan merancang di KPU itu kan merancang ada 25 bulan sebelum hari H ya, 25 bulan sebelum hari H itu, tetapi kan kemarin ada masukan dari Kemendagri untuk bagaimana itu tidak 20 kan memang 20 tapi ditambah 5 untuk persiapan. Jadi kalau misalnya nanti ditarik mundur sesuai tahapan ini kan sudah sudah mulai Agustus sudah pendaftaran partai politik, tapi tingkatnya masih di tingkat KPU pusat. Dan nanti beberapa partai baru, nah kita tinggal mengikuti. Pada prinsipnya kan KPU tidak punya kepentingan siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos. Semua peserta pemilu kita melakukan secara adil. Kita akan lihat di lapangan apakah mereka memang sesuai data-datanya, dan kita sehingga kita pada posisi kabupaten kota kan posisinya tinggal pada melaksanakan arahan dan perintah KPU RI lewat KPU provinsi. Itu Mbak. Oke. Siap Pak. Ada bermasalah sebenarnya sih ya Pak ya, kalau dalam tahapan verifikasi terutama ya, apalagi partai baru kan, itu berat loh Mbak ya. Berat untuk di daerah ya, mengumpulkan dukungan gitu kan. Permasalahannya yang biasa temukan pengawas di lapangan adalah ini. Pencatutan ya Pak ya, banyak sekali ya Pak ya, pencatutan nama. Jadi itu mohon maaf dari partai politik itu guys ya, bagaimana mekanisme pengumpulan KTP-nya itu loh. Itu kan kan Bawaslu tidak bisa masuk sampai ke situ-situ jauh, tapi ketika kita sudah dapat SK dari KPU, kemudian dilampiri dengan bukti dugaannya, dokumen-dokumennya, kami teliti partai A. Dukungannya siapa-siapa di mana-mana saja. Nah, kami cek. Nah, ketika terjadi verifikasi faktual hasil pengawasan kami, ada yang misalkan saya tidak pernah kok menjadi mendukung gitu kan. Kenapa ada nama saya? Bisa nggak bersihkan? Nah, kan misalkan seperti itu. Nah, ini kan juga perlu perbaikan sebenarnya bagaimana mekanisme rekrutmen anggota gitu, partai politik ya Pak ya. Kadang soalnya itu menjadi permasalahan di lapangan. Biasanya ada sampai kalau perempuan sampai nangis, gimana ya biar aku enggak, kenapa aku dicatut padahal saya enggak, ataupun karena mungkin dia penyelenggara yang harus, ataupun dia seorang orang yang bekerja di sebuah lembaga yang dituntut non partisan kan, kayak gitu ada tuh misalkan, tapi kok ada nama saya kan jadi temuan. Nah
Itu rekomendasinya adalah perbaikan bagaimana mekanisme rekrutmen anggota partai politik. Untuk perbaikan, karena itu sudah sering ditemukan di proses sebelum-sebelumnya. Itu Mbak Sanita yang jadi notes gini, pada tahap ini. jadi kalau nanti itu biasanya seperti itu, sesungguhnya nanti memang pada posisi justru kita ini kan nanti memastikan bahwa dukungan itu betul atau tidak. Oke. Kalau memang dia tidak merasa ya Faktual. TMS gitu ya. Kalau dia merasa ya MS. Nggih. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang ketika verifikasi sederhana itu, tapi bagi yang bersangkutan nggak sederhana. Iya. Karena orang sudah masuk misalnya dalam sipol, kemudian sudah di-upload, kemudian sudah diketahui publik, maka dia seolah-olah menjadi anggota partai politik. Maka hak dia untuk menjadi penyelenggara pemilu menjadi tidak bisa. Kan jadi hak orang ini menjadi benar. Dia akan menjadi PPK nggak bisa, menjadi PPS nggak bisa, menjadi Panwasam nggak bisa. Jadi karena dia namanya sudah masuk dalam sipol. Bagaimana mekanisme kita nggak tahu, tapi ini menjadi perhatian. Artinya orang-orang yang sudah masuk ini nggak bisa. Bahkan untuk kemarin ketika kita beberapa bulan yang lalu ada istilahnya pemberkasan CPNS itu banyak yang datang ke KPU karena ternyata namanya masuk dalam salah satu partai politik, sehingga kasihan juga. Iya kayak gitu efeknya, makanya ada perlu perbaikan. Artinya memang secara mekanisme sesungguhnya bisa dia ke partai politik menyatakan bahwa dia itu bukan anggota, tapi kan panjang. Panjang, betul. Ya, memang harapan kita semuanya, mungkin semuanya ya jika harus bertanggung jawab kalau memasukkan nama ya betul orang itu memang benar pendukung, benar anggota. Betul pendukung sehingga nanti tidak merugikan orang per orang lah artinya gitu, semuanya kita. Tetapi prinsip-prinsipnya adalah ketika verifikasi KPU nggak punya kepentingan apapun kecuali nanti fakta di lapangan seperti apa. Kalau memang dia, ya Pak saya memang mendukung, dulu pernah diminta oleh si A untuk mendukung untuk partai A. Banyak kita temukan seperti itu, tapi juga ada yang wah saya nggak mendukung kok tahu-tahu gitu. Nanti yang kena marah malah verifikatornya. Padahal verifikatornya kan melaksanakan apa yang tapi ya, jadi memang ini fakta di lapangan. Harapan kami nanti ya partai-partai yang mungkin menjadi peserta pemilu betul-betul nanti bisa lah memasukkan nama-nama yang real. Sesungguhnya saya sering ngomong dengan parpol Mbak Sani, saya kan ganti ya sekarang ya. Sani. Nggak konsisten tuh Mbak. Berarti Mbak Nita. Nggak, artinya kalau misalnya 1/1000 atau 1000 itu ya. 1000 dukungan. Ya, 1000 dukungan itu kalau di Magelang ini, saya sering ngomong dengan partai politik itu, teman-teman semua itu, sesungguhnya kalau misalnya satu desa itu ada pengurus parpol yang inti saja, ada ketua, sekretaris, bendahara, 3 orang ya. Setiap desa itu sudah kali 372. Sudah 1116. Lebih loh Pak. 1116, jadi sudah lebih dari 1000. Itu kalau satu desa cuma 3 saja. Artinya otomatis kalau dia pengurus kan menjadi anggota. Ternyata oleh partai itu ya tidak mudah Pak. Lagi kalau kita logika, satu desa cuma 3 orang. Kan begitu longgarnya kan? Ya, kalau kita. Ya, tapi ternyata tidak sesimpel itu. Artinya memang peserta pemilu itu harus memang peserta pemilu menjadi harus sungguh-sungguh, cost-nya memang tinggi dan sebagainya. Jadi, tapi bagaimana juga kita nggak pada melihat ke situ, kita melihat kepada fakta lapangan kalau memang dia MS. Harapan kami nanti ini awal seperti ini sudah sering kita diskusikan, nanti semua peserta sudah siap, sehingga nanti yang kita verifikasi juga berjalan lancar. Jadi perbaikan-perbaikan itu memang ada, tetapi nanti tidak signifikan lah, artinya tidak sampai menyita. Nanti tahapan itu akan semakin banyak tahapan, misalnya ada perbaikan itu juga ada pintunya, tetapi ketika itu tahapan perbaikan ada kan sudah ditimbul oleh tahapan yang lain. Nah, kalau nggak ada, nanti tambah fokus ke kerjaan yang lain, tapi ketika ada dan itu. Jadi harapan kami dengan seperti ini, Mbak Eni ngundang saya, kemudian dengan partai politik, bareng-bareng kita prepare persiapan pemilu itu, sehingga nanti lebih baik semuanya. Artinya memang di KPU kan memang tagline-nya kan melayani Mbak. Jadi kita melayani, bahkan kita memberikan istilahnya itu bimbingan kepada partai politik untuk bagaimana mengisi sipolnya, gambar dan sebagainya, sehingga pada prinsipnya
kami melayani mereka sehingga kemungkinan untuk terjadi sengketa atau itu kecil sekali. Kita melayani. Hingga kemarin semua partai alhamdulillah bisa memahami, mengapresiasi kami dalam hal ini kita melayani maksimal. Meskipun masih ada kekurangan hal wajar, tapi mereka mengatakan untuk pelayanan bagus. Harapan kami ini nanti berlanjut. Di Magelang ini seperti ini bisa berlanjut, artinya kami selaku penyelenggara, Bawaslu juga penyelenggara yang mengawasi KPU bisa kinerja bagus bareng-bareng. Partai politik juga kalau ada hal-hal yang tidak pas, sesegera mungkin untuk diinformasikan. Sehingga tadi kalau Mbak Eni mengatakan preventif, pencegahan itu jauh lebih penting daripada penindakan. Bahkan dalam istilah dasar pengobatan kan itu Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Itu Begitu kan ya. istilahnya, Iya. sebaik-baik pengobatan itu masih bagus pencegahan. Iya. Kalau bisa pencegahan sih nggak perlu berobat masalah itu. Kosnya terlalu tinggi pengobatan itu. Nah gitu loh. Iya. Artinya kalau itu bisa dipahami bareng-bareng, artinya sekecil apapun masalah itu bisa kita atasi sejak awal. Tapi tadi ngomong sekecil masalah itu kalau nggak di-manage sejak awal menjadi besar. Kalau bahasa Jawa mengatakan kriwikan jadi grojogan. Jadi kriwikan jadi grojogan. Air kecil kalau lama-lama dibiarkan tidak dianggap masalah, lama-lama tahu-tahu jadi besar. Nah, jadi artinya saya kalau dengan teman-teman Bawaslu sering mengatakan kalau ada yang tidak benar, tolong dibenarkan. Kalau ada yang salah, tolong dibetulkan. Jadi itu sejak awal sudah kita bangun sinergi ini sehingga komunikasinya itu bagus, sehingga artinya semua tidak ingin mencari panggung masing-masing, tapi tadi ujungnya ke situ. Indikatornya apakah keberhasilan itu? Apakah dengan banyaknya pelanggaran yang direkap menjadi sebuah keberhasilan atau itu kan itu. Kalau tadi saya ceritakan di awal itu kan tidak ada itu, karena nanti pelanggaran itu kecil sedikit, tapi tetap ada. Tapi kecil karena sudah ada mekanisme pencegahan sejak awal dan komunikasi sama-sama bertanggung jawab kepada lembaga masing-masing untuk melaksanakan pemilu dengan berintegritas berkualitas. Jadi tidak ada istilahnya semakin banyak rekapnya pelanggaran itu dianggap semakin bagus kan. Sehingga ketika kita dulu juga gitu. Jadi kalau bisa dicegah kita ada pencegahan. Jadi pencegahan itu sekali lagi kosnya sangat kecil dibandingkan dengan penindakan. Nah, apalagi sengketa itu juga makan waktu, biaya, macam-macam. Apalagi karena ketidaktahuan Mbak Sanita. Ya, kalau tidak tahu kan repot. Nah, sesungguhnya bisa dicegah sejak awal karena nggak mergo mira ngerti ya ini. Oh gitu, nggak boleh tahu gitu lah. Makanya ini penting untuk seperti ini menjadi hal yang terus-menerus dilakukan. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir bisa dijawab sama Bu Aini dan Alhamdulillah, terakhir tadi berarti sudah selesai. Dan Pak Wardoyo untuk pertanyaan terakhir nanti dijawab Pak Wardoyo dan Bu Aini dan dilanjutkan mungkin closing statement aja nanti ya. Jadi pertanyaannya gini Pak, ini tadi saya simpulkan dari beberapa pertanyaan yang masuk juga tadi. Terkait masih yang parliamentary threshold tadi, kalau tadi seputar dengan partai baru, ini kan yang partai lamanya nih, yang misalnya dia sudah memiliki kedudukan atau kursi di parlemen, itu kan dia hanya melalui verifikasi untuk yang administratif. Nah tadi kalau misalnya di dalamnya partainya ini misal mereka ada perubahan pengurusan misal di tingkat daerah atau misal tadi ada yang dari sebelumnya kemudian dia berubah jadi ASN gitu kan, cuma nanti di faktualnya kan tidak ada nih. Nah ini apakah dari KPU ini nanti ada seperti misal ini rancangan, apakah ada nanti sistem khusus ataupun audit untuk yang parpol setelah penyelenggaraan pemilu tadi, ataupun mungkin memiliki database juga seperti itu Pak. Dan kalau sebenarnya Pak sekalian untuk yang Bu Aini nanti jika ini ada permasalahan seperti ini dan misalnya nanti kita berbicara katakanlah aturannya masih seperti ini. Untuk dari Bawaslu, jika mediator katakanlah belum memiliki sertifikat, maka bagaimana kualitas atau peningkatan kualitas untuk dari Bawaslu ketika menangani pengaduan ataupun penyelesaian sengketa di Bawaslu seperti itu. Saya mulai dari Pak Wardoyo dulu. Ini draftnya masih kita diskusikan kemarin itu.
Artinya kalau misalnya semua partai harus administrasi, maka kan ada aturan. Apakah nanti dibedakan atau tidak kan kita nggak tahu aturan itu. Kalau misalnya disamakan administrasinya kan sama. Artinya administrasi itu kan seperti yang pertama kan nanti kepengurusan. Kepengurusan itu seperti apa administrasinya. SK yang terbaru seperti apa, di tingkat kabupaten kota seperti apa kalau misalnya gitu. Dan nanti kalau ada perubahan-perubahan mana, sehingga nanti harapan kita nanti betul-betul kalau misalnya ada yang sudah tidak memenuhi syarat, dan nanti kita ada sampaikan. Karena itu tahapannya panjang. Iya. Sampai hari ini kan di kita kan sudah ada upaya untuk melakukan komunikasi dengan partai politik untuk minta daftar kepengurusan. Jadi mereka sudah menyerahkan kepada kita beberapa partai yang belum, semuanya hampir semua sudah menyerahkan. Kita akan lihat itu. Biasanya kan tidak ada banyak perubahan, Mbak. Ya. Tetapi kan mungkin karena faktor alami meninggal dunia, tadi oleh status perubahan, nanti kita melihat yang terbaru. Tapi kan partai-partai ini kan namanya ada pembaruan yang kita harapkan nanti tidak ada masalah tuh yang misalnya ada kepengurusan ganda. Yang bermasalahan itu artinya pengurusan ganda itu ketika nanti ada dua pengurus di tingkat kabupaten. Nah harapan kami nggak ada nanti dan selama ini tidak ada pengurusan ganda dan harapannya nanti juga jalan seperti itu. Jadi untuk administrasi seperti itu nanti kalau faktual kan di lapangan kita lihat banyak varian ya, banyak hal yang perlu kita verifikasi di lapangan, verified ya, dipastikan itu termasuk nanti harus kantornya ada berapa lama kontraknya, standar kantor itu ya standar kantornya misalnya di sekitar dekat kantor kabupaten itu ada nanti semuanya. Dan nanti juga kita mesti akan koordinasi dengan parpol, kita akan lakukan bintek, Mbak. Jadi nggak serta-merta langsung kita melakukan di lapangan, karena yang jadi objek adalah peserta pemilu. Jadi sebelum nanti kita ke lapangan mesti apakah administrasi, apakah itu faktual, mesti kita akan mengundang partai politik. Jadi Bawaslu juga kita undang. Jadi artinya sudah terbuka sejak awal. Bukan terus pemain sembunyi-sembunyi. Sejak awal sudah ini yang akan kami lihat, ini yang akan pastikan, tolong disediakan ini orang-orangnya tolong misalnya ada keterwakilan perempuan dalam pengurusan, misalnya gitu ya. Ya harusnya misalnya 30%, nanti kan misalnya ada sekretaris tua bendahara satu, berarti ada satu perempuan, itu harus dipastikan ada. Antara lain misalnya gitu, nanti ada misalnya si A jadi anggota, jadi sekretaris karena cuma ada 3 pengurus, jadi pengurusnya itu sangat minimalis ya, cuma ada ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Berarti ada satunya harus perempuan. Nanti lihat, oh ini kok KTP-nya kok atas nama A ini. Tapi kok ini kan Nur Aini lain kan gitu, ini orangnya lain, nanti dipastikan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sesungguhnya sederhana, Mbak, tapi ketika nggak dikomunikasi sejak awal, jadi masalah. Tapi kami biasanya adalah banyak pendampingan sejak awal kepada parpol. Jadi kami juga sampai hari ini juga masih tersimpan atau LO ya. Jadi penghubung parpol itu di kami. Jadi kami masih sering komunikasi. Bahkan ketika kita DPB juga kita undang parpol itu. Ketika DPB kemarin daftar pemilih berlanjutan kita juga sampaikan kepada partai politik informasi terkini kaitan dengan pemilu. Artinya nanti cuma untuk yang partai-partai baru memang kami belum tahu karena sampai hari ini juga belum ngerti partai baru seperti apa kecuali partai-partai yang tidak lolos di DPR. Ya, yang 4% itu sudah tahu ya. Tetapi apakah mereka nanti mendaftar ke KPU juga kita belum tahu. Karena kami kan harus daftar dulu meskipun sudah ada partai kan mendaftarkan dulu. Lihat perkembangan. Nah, jadi belum tahu. Jadi mendaftarkan nanti belum tahu nanti. Memang kami nggak boleh nyebut satu-satu ya. Jadi nggak boleh. Saya juga menyebutnya AP, Pak. Iya. Jangan spesifik ya. Baik, langsung closing statement dulu terus nanti ya intinya gini, Mbak, untuk pencalonan ini memang banyak pengumpulan sengketa. Makanya sesungguhnya saya lagi mengatakan bahkan enggak cuma pencalonan, semua tahapan itu berpotensi adanya sengketa. Tetapi dengan komitmen kita bersama untuk menjadikan pemilu itu adalah legitimate, misalnya berkualitas, itu adalah
semakin kecil sengketa. Artinya semakin kecil perselisihan. Nah, ketika perselisihan semakin kecil, artinya orang bisa menerima hasilnya meskipun kalah, karena memang penyelenggaraannya adalah fair gitu loh. Nah, fair, kemudian semuanya diperlakukan secara adil, sesuai prinsip-prinsip pemilu, penyelenggara pemilu insya Allah clear. Makanya kami, kalau saya selaku penyelenggara di KPU sangat mengharapkan support Bawaslu untuk mengawasi, memastikan semuanya itu sesuai regulasi. Kalau saya nggak alergi ya, Mbak, karena memang mantan Panwas ya, jadi justru malah mengharapkan pengawasan itu betul-betul sejak awal preventif. Sebagaimana ketika kita dulu dengan KPU, gitu, kadang ada masalah-masalah kita japri begini, oh ya ada ini, kemudian diselesaikan sehingga ada informasi seperti ini sehingga itu. Nah, kayak lagi dengan simbiosis yang sudah terjalin seperti ini bukan artinya kita nggak berfungsi lah, Mbak. Ngawas tetap ngawas secara tegas dan proporsional, tetapi tidak dalam artian membuat masalah yang tidak perlu, ya, karena sesuatu yang tidak perlu menjadi hal yang sangat tidak baik bagi semuanya. Jadi sekali lagi dengan komunikasi, dengan transparansi, maka insya Allah sengketa itu akan diminimalis ya, dikecilkan. Betul sekali. Langsung saya? Ya. Oke, langsung saya. Dan terakhir ya Mbak ya. Terakhir. Oke. Kembali kepada sebuah kewenangan, meskipun Bawaslu tidak menjadi mediator yang bersertifikasi, seperti itu ya. Namun karena Bawaslu sudah dimandatkan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu maupun pemilihan oleh undang-undang, itu akan tetap dilaksanakan sebagaimana mekanismenya yang telah diatur di dalamnya. Dan bagaimana putusannya? Putusannya tetap legitimate, diakui. Kemudian closing statement dari saya bahwa pelanggaran dan persengketaan dalam konteks pemilihan dan pemilu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Namun hal itu bisa diminimalisir dengan adanya program-program pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Magelang dan senantiasa sinergi dengan stakeholder di Kabupaten Magelang. Demikian dari saya, Mbak Sanita. Baik, Pak Wardoyo dan Bu Aini, ini kita ternyata tayang atau diskusi 1,5 jam. Lama ya? Tidak kerasa. Tadi 1 jam ya? Tadi bayangannya biasanya, nanti saya sedikit cukup nih. Tapi kalau kita sudah berbicara nanti saat kita diskusi ini kan menarik karena ini juga sebuah perbincangan yang saat ini mungkin jadi yang sedikit panas kalau di telinga rekan-rekan semuanya. Jadi dan up to date banget untuk permasalahan ini. Cuma lebih lanjut lagi sesuai tadi yang disampaikan baik Pak Wardoyo dan Bu Aini, ketika sahabat Bawaslu mungkin yang nantinya mau membentuk partai atau kepengurusannya mau mengurus seperti apa, nanti saat tanggalnya nih sudah diketok palu. Nah, mungkin kita dari Bawaslu maupun dari KPU akan membuat tayangan seperti ini lagi ya Bu. Kita duduk bersama dengan beberapa divisi lain mungkin ya dari pengawasan, ini strategi kita nanti biar seperti ini gitu. Dan disesuaikan dengan aturan yang sudah terbaru tentunya. Kalau saat ini kan kita baru membayangkan nih istilahnya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Pak Wardoyo dan Bu Aini atas waktunya. Ya, ini diskusi yang menarik, panjang. Semoga tidak kapok datang ke sini ya Pak ya. Baiklah. Untuk sahabat Bawaslu semuanya dan rekan KPU yang sudah bergabung cukup 1,5 jam dari awal, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga diskusi hari ini bermanfaat, memberikan edukasi, dan sahabat Bawaslu semuanya juga paham nih perbedaan antara istilah yang mendasari dulu tentang pemilihan dan pemilu. Dan selanjutnya tidak lupa nih saya juga mengingatkan untuk sahabat Bawaslu untuk mensubscribe channel YouTube Bawaslu dan mengikuti akun media sosial lainnya untuk mengetahui update terbaru dari kegiatan Bawaslu. Dan tentunya juga dari akun KPU ini ya, nanti juga KPU Kabupaten Magelang, Instagramnya di situ itu ada linknya juga untuk Facebook dan YouTube-nya juga ada. Jadi nanti kalau setelah dari acaranya di Candi ini biasanya hari Kamis, nanti sebelumnya bisa nonton dulu nih di hari Rabu di KPU. Jadi nanti informasinya tuh nggak cuma
sebelah doang tapi tahu semuanya, berimbang seperti itu ya. Jadi Cinta dong. baik, sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.